junjungan alam, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menginginkan kebaikan kepada kita sebagai umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan umat-umat sebelumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau kalau seandainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan umat-umat sebelumnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat. Kemudian di rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena Nabi tidak mau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau demikian? Nabi Ibrahim alaihissalam dia berjuang siang dan malam. Dia adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada di antara mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim kecuali sedikit sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau demikian. Bagaimana dikala Nabi Ibrahim berjuang, kaumnya memusuhi Nabi Ibrahim, ingin membunuh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi ketika membaca ayat yang berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian di rakaat berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca ayat yang berkisah tentang Nabi Isa alaihissalam di akhir surat Al-Maidah. Bagaimana kejadian yang terjadi kepada Nabi Isa, bagaimana kaumnya, bagaimana umatnya ketika mereka tidak mau menerima dakwahnya, ketika mereka mendustakan nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau umat Nabi sama dengan umat-umat sebelumnya, sehingga Nabi kembali meneteskan air mata menangis. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, Allah tahu kenapa nabinya menangis. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, wahai Jibril, datang kepada Muhammad, katakan, tanyakan kepadanya, mayukik, apa yang membuat kamu menangis? Dan Allah tahu. Namun Allah ingin mengangkat dan memuliakan serta menyebutkan kepada kita kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian di ikhwatal Islam, maka Jibril pun datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk datang bertanya kepadamu, mayukik, apa yang membuatku menangis? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummati, yang membuat aku menangis adalah umatku, meninggalkan umatku. Aku tidak mau umatku sama dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian Jibril pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan Allah tahu. Ya Allah, sesungguhnya dia menangis atau Muhammad menangis adalah karena memikirkan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat indah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Inna sanurdika fi ummatika wa la nasuhu. Kabarkan kepada Muhammad tersebut, wahai Jibril, sebutkan kepadanya, inna sanurdika, sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu. Kami tidak akan pernah mengecewakan dirimu, atau kami tidak akan pernah mengecewakan kamu terhadap apa yang terjadi untuk umat-umatmu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan muliakan Nabi dengan memuliakan umatnya, sehingga di antara kemuliaan untuk Nabi dan juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 2/3 dari penduduk surga semuanya diisi oleh umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengannya. Tentunya harapan kita bersama bagaimana supaya kita menjadi bagian daripada 2/3 yang menjadi penduduk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama ikhwatal Islam. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memikirkan kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang hanya karena kita sebagai umatnya, semuanya karena umatnya. Tentunya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan pernah melupakan Nabi kita yang mulia. Sebagaimana Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Nabi tidak pernah bertemu dengan kita, namun Nabi sayang, cinta, Nabi doakan kita setiap harinya. Begitu juga dengan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sejak
sejarah, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi senantiasa bersama kita, dan kita ingin selalu